Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revan Hair Hidayah dengan NIM 2405534026. Perkenalkan, nama saya Deo Chandra Firmanza dengan NIM 240505340018. Perkenalkan, nama saya Isabella Alicia Asmana dengan NIM 24053400. Perkenalkan, nama saya Rifana Jayasih dengan NIM 2405540007. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizal Harami dengan NIM 2405534014. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar humanistik menurut pengertian masing-masing. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian teori belajar humanistik menurut saya. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Lalu menurut saya, teori belajar humanistik adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan perkembangan manusia secara utuh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Teori ini bertujuan membantu individu mencapai potensi maksimal mereka yang sering disebut dengan self actualization atau aktualisasi diri. Teori belajar menurut saya, teori belajar humanistik menurut saya merupakan suatu pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman individu dan aktualisasi diri dalam proses belajar. Teori ini berfokus pada pengembangan potensi manusia, di mana siswa dianggap sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan memahami diri serta lingkungan mereka. Tujuan utama dari teori ini adalah memanusiakan manusia, membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka, serta mengembangkan sikap sosial dan kerjasama. Menurut saya, pengertian teori belajar humanistik adalah salah satu pendekatan dalam bidang pendidikan yang menekankan potensi individu, pengembangan diri dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Teori ini menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran untuk membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Menurut saya, teori belajar humanistik adalah proses untuk memanusiakan manusia dan bertujuan agar peserta didik dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Tadi kan menurut pendapat kalian ada yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu apa ya? Tadi kan ada yang disebutkan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu. Kau cek guyu ta Revana Jarot cek deong guyu dewe. Ayo, diganti. Boleh ya. Tadi kan menurut kalian ada yang disebutkan dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa ya? Kalau menurut aku, aktualisasi diri adalah proses di mana individu mengembangkan dan memaksimalkan potensi serta kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan hidup yang bermakna.
Nah, aktualisasi diri itu merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia, di mana individu berusaha menjadi versi terbaik dirinya setelah memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan. Proses ini mencakup pengembangan bakat, kreativitas, kemampuan interpersonal, Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Menurut Abraham Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan yang mencakup kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Belajar efektif terjadi ketika kebutuhan dasar siswa terpenuhi, memungkinkan mereka untuk fokus pada pencapaian potensi penuh melalui pendidikan. Lalu menurut David Ausubel, dalam perspektif humanistik, pembelajaran adalah proses aktif di mana individu yang mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah dimilikinya, dengan mempertimbangkan konteks pengalaman pribadi dan emosional. Waduh, saya rak ngomong ternyata. Sorry. Waduh. Nah, menurut pengertian menurut teori belajar menurut Arthur Koss belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang Menurut Rogers, teori belajar humanistik yaitu pentingnya menekankan hubungan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ia menyebutkan bahwa pembelajaran akan terjadi dengan baik jika individu merasa didukung dalam lingkungan yang empatik, tidak menghakimi, dan penuh penerimaan. Kondeksnya Menurut Eric Fromm, gak jelas sih. Menurut Eric Fromm, Fromm menyoroti aspek emosional dan psikologi dalam belajar. Ia menyatakan bahwa proses belajar yang ideal adalah yang mampu menumbuhkan kebebasan berpikir, kreativitas, dan rasa tanggung jawab pada individu. Aku enggak kan aku apa lagi? Lalu kemudian Anak konsep. ada prinsip teori belajar humanistik, yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar akan terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Kemudian proses belajar dapat mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Lalu makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Lalu manfaat teori belajar humanistik. Satu adalah mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Ketiga, menjadikan individu menjadi insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Lalu keempat, meningkatkan keinginan belajar individu.
untuk tujuan teori belajar humanistik sendiri. Tujuan belajar teori humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang guru harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. 2. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya, prinsip teori belajar humanistik. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan diri. Maka belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Lalu ada kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Untuk kelebihan teori belajar humanistik itu sendiri yaitu yang pertama, penekanan agar pada pembentukan kepribadian agar mengurangi perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, membuat seorang individu memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu seseorang. Yang kelima, mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang terakhir, semakin lama waktu yang dilalui, seseorang belajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Lalu kekurangan teori belajar humanistik. Yang pertama adalah proses belajar bisa saja mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika individu tersebut memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam atau yang terakhir, guru harus terus-menerus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya. Nah, teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun pendidikan yang diterapkan oleh maupun non formal. Nah, sementara itu aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan afektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan pada perilaku peserta didik. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran teori belajar humanistik. Sebagai seorang guru adalah orang yang paling tepat menerapkan teori ini pada para peserta didik dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan materi pembelajaran
dilakukan setiap siswa. Yang keempat, melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar. Yang keenam, memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Yang kedelapan, memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Dan yang terakhir, selanjutnya memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, aplikasi teori pembelajaran humanistik. Yang pertama, memperhatikan dan memberi motivasi belajar pada para peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diambilnya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalani komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selanjutnya selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar humanistik menurut masing-masing. Yang pertama menurut saya yaitu pembelajaran berbasis pengalaman. Dalam kelas, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung seperti proyek atau eksperimen. Ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, yang menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Lalu ada pendekatan personal. Guru memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologis setiap mahasiswa atau siswa. Dengan memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan siswa dan menciptakan hubungan yang positif, siswa merasa dihargai dan didukung, yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk belajar. Lalu ada pemberian pilihan dan kebebasan. Guru memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih topik atau metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka sendiri. Hal ini dapat mendukung rasa otonomi siswa dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Selanjutnya, fokus pada pengembangan diri. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada perkembangan pribadi siswa seperti pengembangan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan pencapaian tujuan pribadi. Siswa didorong untuk mengidentifikasi tujuan mereka dan mengembangkan cara untuk mencapainya sesuai dengan pandangan Abraham Maslow mengenai kebutuhan aktualisasi diri. Lalu ada penerapan lingkungan belajar yang mendukung. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan bebas dari tekanan yang berlebihan, yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan belajar dengan cara yang lebih mandiri. Hal ini membantu siswa merasa lebih percaya diri dan dihargai, serta memberi mereka kebebasan untuk mengeksplorasi potensi mereka. Nah, kemudian setelah penerapan sesuai masing-masing,
Lalu penerapan teori belajar humanistik menurut para ahli. Menurut Abraham Maslow, penerapan teori belajar humanistik seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan aktualisasi diri. Guru memastikan kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman, kenyamanan, dan penghargaan terpenuhi sebelum mulai pembelajaran. Lalu guru memberikan pujian atas usaha siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan diri atau self-esteem. Lalu membuat aktivitas yang meningkatkan siswa mengeksperimen bakat atau minat mereka seperti pertunjukan seni, diskusi, atau proyek individual. Lalu ada contoh penerapan dari Carl Rogers, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered learning, yaitu guru bertindak sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam eksplorasi pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa diberikan kebebasan memilih topik proyek berdasarkan minat mereka. Misalnya, dalam mata pelajaran bangunan, siswa memilih media yang ingin mereka gunakan. Lalu guru menciptakan suasana kelas yang nyaman, penuh penerimaan, dan bebas dari kritik yang merusak, sehingga siswa merasa percaya diri untuk berpartisipasi aktif. Contoh penerapan teori belajar humanistik menurut Arthur Combs merupakan belajar relevan dengan pengalaman siswa. Guru menggunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman seperti simulasi, role-play, atau kerja kelompok. Misalnya dalam pelajaran kewirausahaan, siswa diajak menjalankan usaha kecil-kecilan untuk memahami cara mengelola bisnis. Memberikan tugas yang terkait dengan kehidupan nyata siswa seperti membuat jurnal harian untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya menurut David Ausubel, pembelajaran bermakna. Contoh penerapannya yaitu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, misalnya dalam pembelajaran geografi, guru meminta siswa menceritakan pengalaman perjalanan mereka sebelum menjelaskan kota dan wilayah geografis. Selanjutnya, penerapan menurut Eric Fromm, kebebasan berpikir dan kreativitas. Contoh penerapan, guru mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan kritis dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah tanpa memberikan jawaban langsung. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara menyelesaikan tugas atau proyek. Misalnya, mereka dapat memilih antara membuat video, menulis esai, atau mempresentasikan ide secara langsung. Dalam diskusi kelas, siswa diajak berbagi pandangan mereka tentang isu tertentu tanpa takut dihakimi. Setelah kita memaparkan tentang teori belajar humanistik, kita akan memberikan kesimpulan masing-masing. Menurut kesimpulan saya, teori belajar humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh melalui pemahaman diri dan pencapaian akuntansi diri. Dan belajar efektif terjadi ketika kebutuhan dasar individu terpenuhi, hubungan yang empatik tercipta antara guru dan siswa atau mahasiswa, serta pembelajaran berpusat pada siswa atau mahasiswa itu sendiri. Lalu manfaat dari teori ini meliputi perubahan sikap individu, peningkatan kemampuan sosial, serta membangun rasa yang saling menghargai dan motivasi belajar. Prinsip-prinsipnya mendorong pembelajaran yang relevan, memberikan kepercayaan diri, dan mendorong pembelajaran untuk menemukan makna dalam pembelajaran mereka.
Lalu kelebihan teori ini adalah penekanan pada menentukan kepribadian, kreativitas, dan kemampuan untuk mencapai aktualisasi diri. Namun, kekurangannya termasuk resiko kegagalan pembelajaran jika ada komitmen individu atau potensi muncul sikap individualisme, serta peran guru yang terbatas sebagai fasilitator yang memerlukan motivasi berkelanjutan. Secara keseluruhan, teori belajar humanistik menekankan pentingnya pengalaman belajar yang bermakna dan berrelevansi pribadi, dengan bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi terbaik mereka, meskipun penerapannya membutuhkan komitmen dan pendekatan yang hati-hati. Bisa tuh. Lalu kesimpulan tentang teori belajar humanistik adalah bahwa pembelajaran yang efektif berfokus pada pengembangan potensi individu dan memenuhi kebutuhan emosional serta psikologi siswa. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman pribadi, kebebasan untuk mengeksplorasi, dan rasa dihargai dalam proses belajar. Untuk mencapai pembelajaran yang optimal, siswa perlu merasa aman, termotivasi, dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara mandiri. Dengan demikian, pendidikan harus mendukung pertumbuhan pribadi siswa agar mereka dapat mencapai aktualisasi diri dan pembelajaran yang bermakna. Nah, kesimpulan dari belajar humanistik menurut saya sendiri, teori belajar humanistik merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada proses belajar dan pengembangan individu secara utuh, bukan hanya pada hasil akhir. Dengan fokus pada aktualisasi diri, teori ini mengajak peserta didik untuk mengenali potensi dan kemampuan mereka, serta mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Inti dari teori belajar humanistik adalah fokus pada aktualisasi diri, hubungan interpersonal yang positif, perhatian terhadap emosi dan pengalaman, kebebasan berpikir, dan penghargaan terhadap perbedaan individu. Penerapan teori ini dapat melalui berbagai metode pengajaran yang berfokus pada pengalaman siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi terbuka, dan penggunaan metode pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Contoh penerapan dari para ahli menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang mendukung, penghargaan terhadap individu, serta relevansi materi pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori belajar humanistik, diharapkan siswa dapat merasa dihargai, termotivasi, dan mampu mengembangkan potensi terbaik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan menurut saya yaitu teori belajar humanistik menekankan pada pentingnya pengalaman pribadi, motivasi intrinsik, dan pengembangan diri dalam proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah pada potensi individu untuk tumbuh, belajar, dan mencapai aktualisasi diri. Dalam teori ini, siswa dianggap aktif dalam pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan minat pribadi siswa. Teori ini menganggap bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika kebutuhan psikologis dasar seperti kebutuhan akan rasa aman, harga diri, dan penghargaan dapat dipenuhi. Dengan demikian, teori ini berfokus pada kesejahteraan emosional dan sosial peserta didik sebagai bagian dari proses belajar yang holistik. Kesimpulan menurut saya, teori belajar humanistik menekankan pentingnya mengenali diri sendiri sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran untuk mencapai aktualisasi diri.
pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi individu melalui pembelajaran yang bersifat personal dan tidak dipaksakan. Pentingnya kebebasan individu dalam proses belajar, pemahaman diri, serta hubungan yang harmonis antara guru dan murid. Ciri utama teori ini adalah penekanan pada aktualisasi diri, keterlibatan aspek kognitif dan afektif, serta pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri. Manfaat dari teori ini adalah dapat mengubah perilaku individu, meningkatkan rasa demokratis, dan membangun sikap saling menghargai. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk belajar secara alamiah dan belajar akan lebih bermakna jika dilakukan atas dasar keinginan dan kesadaran diri. Baik, sekian pemaparan materi tentang teori belajar humanistik dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.